Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Muda Anak Satu. Jadi hari ini aku mau share kegiatan aku lagi. Nah, dimulai dari aku yang lagi cuci piring. Jadi nggak jauh-jauh dari pekerjaan ibu rumah tangga seperti biasanya teman-teman ya. Cuma di rumah aja beberes rumah dan kayak masak-masak gitu aja sih. Nah, jadi beberapa hari belakangan ini airku lagi agak keruh gitu ya teman-teman, karena di sekitaran rumah aku lagi kayak apa ya, lagi bajak sawah gitu teman-teman. Jadi air aku ikutan gitu deh, ikutan agak keruh, mungkin karena berdekatan kali ya sumurnya dengan lahan atau sawahnya orang yang lagi dibajak, jadi makanya airnya juga ikut keruh gitu. Semoga secepatnya bisa kembali jernih lagi, karena kalau misalkan keruh gitu aku tuh kayak ragu gitu loh teman-teman untuk makainya. Beberapa hari ini aku tuh gunain air hujan teman-teman, karena di tempat aku lagi musim hujan juga alhamdulillah. Jadi aku bisa kayak nampung air di luar, terus aku kasih masuk gitu ke dalam rumah. Terus nanti kita pakai cuci piringnya tuh pakai air hujan gitu. Tapi ini udah 2 harian air hujannya tuh nggak turun ya teman-teman. Maksudnya nggak hujan-hujan gitu. Jadi aku terpaksa gitu gunain air yang agak keruh ini untuk cuci piring, karena kalau piring ini nggak dicuci ya bakalan numpuk terus gitu teman-teman. Apalagi aku kan juga nggak tahu ya teman-teman kapan baru hujannya turun lagi. Jadi kalau misalkan mau nungguin turun hujan baru kita cuci piring, takutnya tuh lama gitu teman-teman, makanya aku cuci aja. Terus kalau misalkan aku mau masak, udah dari dulu ya teman-teman, aku kalau masak tuh pakai air galon. Jadi untuk masak-masaknya alhamdulillah aman, cuman ini untuk cuci-cucinya. Terus aku cuci bajunya juga pakai air sumur ini. Jadi semoga aja ya baju-bajuku nggak berubah jadi warna kuning kalau misalkan aku tuh nyucinya pakai air yang agak keruh kayak gini gitu loh teman-teman. Karena bingung juga mau diapain. Sebenarnya aku tuh udah cari-cari gitu loh, kayak penyaring supaya airnya tuh, air sumurnya tuh nggak keruh gitu, hasilnya nanti jernih. Tapi sampai sekarang belum ada yang cocok gitu sama produknya, karena belum nemuin yang pas gitu loh. Sempat teman-teman punya saran gitu alat penyaring air supaya jernih, boleh komentar ya teman-teman. Nah, ini singkat cerita cuci piringnya udah selesai ya. Di sini aku mau lanjut nyuciin lap. Ini tuh lap yang tadi aku pakai, lap-lap kompor, terus bagian bawah kompor juga. Cuman tadi tuh pas aku bersihin meja dapur aku nggak videoin teman-teman, karena rencananya nggak mau bikin video. Tapi karena udah lama ya aku nggak store video lagi di YouTube, jadi kayak kepengen lagi gitu, makanya pas cuci piring aku videoin terus berlanjut sampai nanti aku selesain pekerjaan aku yang lain. Nah, di sini aku juga sikat-sikatin wastafelnya teman-teman, terus sama penyaring penyaring sampahnya juga aku sikat-sikatin karena banyak kotorannya juga. Terus lanjut di sini aku mau refill Mama Lemon. Jadi aku refill sabun cuci piringnya tuh di tempat sabun mandi ini ya teman-teman, karena ini udah nggak kepake lagi. Jadi aku simpan sabun cuci piringnya di sini aja supaya lebih lebih praktis gitu kalau misalkan mau dipakai. Terus biasanya tuh kalau misalkan mau langsung dituangin dari tempat sabun cuci piring aslinya itu kayak suka tumpah gitu loh teman-teman. Nah, kalau udah dipakein gini jadi lebih gampang gitu. Nah, ini lanjut lagi, aku mau lanjut nyuci ya teman-teman, karena nggak boleh numpuk pakaian sekarang, karena takutnya kita tiba-tiba berojol gitu, nanti kita nggak bakalan bisa mencuci lagi dalam waktu dekat. Jadi kita harus nyicil-nyicil cuciannya tuh nggak boleh banyak gitu. Nah, di sini aku sambil nge-refill ya teman-teman, aku refill per sabunan. Ini aku lagi tuangin rinso. Jadi selama ini aku tuh pakai rinso daya ya teman-teman. Tapi kadang-kadang juga kalau misalkan pas suami tuh belinya merek lain juga nggak apa-apa. Aku mah oke-oke aja, karena yang belanja kayak kebutuhan gitu kan pas suami teman-teman. Karena aku kan jarang keluar juga. Soalnya di tempat aku tuh kayak minimarket gitu, lumayan jauh gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau belanja kayak bulanan gitu, harus keluar desa dulu gitu. Terus sekarang aku juga udah nggak bisa lama-lama berdirinya teman-teman, karena udah terasa berat gitu, udah cepat capeknya gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh lebih suka
suruh pak suami aja yang belanja. Aku tuh pernah gitu teman-teman ikut ke pasar sama pak suami terus sama Arsy juga. Aku tuh malah nyusahin aja karena kayak apa ya, kepalaku tuh kayak tiba-tiba pusing mau pingsan gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kapok gitu kalau misalkan mau ke pasar lagi, karena ya gitu suka pusing tiba-tiba, terus suka capek, perut suka kram gitu. Pokoknya di kehamilan yang kedua aku ini rasanya tuh apa ya, kayak nano-nano gitu loh teman-teman. Jadi banyak yang nggak sehatnya gitu, nggak kayak dulu pas hamil Arsy, pas hamil anak pertama tuh rasanya fine-fine aja, nggak yang terlalu berat, cuman pas ngidamnya aja yang berat. Terus pas masuk trimester kedua sampai ketiga udah enggak ya teman-teman, tapi ini beda dari trimester pertama sampai sekarang trimester ketiga tuh sering banget sakit. Jadi ya begitulah, tetap harus dinikmatin ya teman-teman. Nah ini aku tuh mau pasang galon, aku mau pindahin itu galon yang kosong tuh ke bawah, terus galon yang ada isinya ke tempat galon biasanya, cuman aku tuh nggak bisa buka penutupnya teman-teman, jadi makanya aku simpan kembali, terus aku lanjut nyapu lagi. Oh ya teman-teman, jadi sebenarnya aku tuh udah lama mau kayak sortir-sortir barang yang ada di tempat piring aku itu, karena memang udah kelihatan full banget. Sebenarnya barangnya nggak banyak, cuman karena nggak tertata rapi aja, terus kayak banyak barang-barang yang sebenarnya aku tuh nggak gunain gitu, aku simpan di situ, kayak tempat makanan gitu yang apa yang kalau kita beli makanan jadi gitu loh di warung-warung gitu. Nah aku cuci lagi terus aku simpan di situ karena kayak sayang aja gitu kalau misalkan langsung dibuang, makanya aku simpan di tempat penyimpanan piring aku itu, jadi kelihatan penuh deh. Harusnya sih disortir-sortir ya teman-teman supaya kelihatan rapi gitu, tapi aku tuh kayak belum punya waktu gitu. Sebenarnya aku tuh waktunya banyak gitu di rumah, cuman kalau udah pegang HP ya aku tuh kayak lupa waktu gitu. Jadi pekerjaan yang kayak begitu-begitu tuh harus diluangin memang ya waktunya. Kalau enggak ya gitu nggak dikerja-kerjain dengan alasan nggak punya waktu lah apalah. Padahal sebenarnya waktunya tuh kebanyakan lihat HP gitu teman-teman. Nah ini singkat cerita, aku udah selesai nyapunya, tinggal nyapu di bagian teras belakang ya teman-teman. Nah ini aku tuh nggak nyapu full di samping rumah, nggak aku sapuin karena di situ lumayan basah ya, lembab. Karena biasanya tuh kalau hujan kayak ada air hidup gitu loh teman-teman di bawah pondasi rumah aku, terus naik gitu. Jadi bagian situ tuh kayak lembab gitu, makanya biarin dipanasin apa ya, matahari dulu gitu, terus nanti kalau udah kering baru bisa disapu. Nah lanjut, ini aku mau ngepel. Teman-teman salvo nggak sih air aku tadi yang coklat? Nah begitu tuh air yang aku maksud, lagi apa ya, pokoknya lagi coklat-coklatnya gitu. Karena yang seperti tadi aku bilang, di dekat rumah tuh lagi bajak sawah dan mungkin itu berpengaruh ya ke sumur aku, jadi airnya tuh agak kuning gitu. Nah ini Bumil ngepelnya sambil dudukan ya teman-teman, karena aku tuh sebenarnya nggak mau terlalu capek, tapi padahal kata bidan tuh pas aku pergi periksa setelah ngepel ini, katanya harus banyak-banyakin ngepel supaya pinggulnya tuh kayak goyang-goyang gitu, supaya debai di dalam perut aku tuh cepet masuk panggul gitu. Tapi di sini aku ngepelnya tuh sambil dudukan karena nggak mau terlalu capek gitu ya. Kan aku nggak tahu ya teman-teman harusnya kayak gimana. Jadi yang aku lakuin kayak begini. Tapi setelah aku dari periksa ya kan aku udah tahu. Jadi nanti kedepannya kalau misalkan aku ngepel ya aku usahain untuk ngepel berdiri sambil goyang-goyangin pinggul gitu. Oh ya teman-teman, ini aku rasanya tuh nungguin lahiran tuh lebih lama daripada nungguin 9 bulan. Mungkin karena selalu aku pikirin juga kali ya. Jadi makanya kayak apa ya, rasanya tuh kayak lama gitu loh teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini artinya belum bangun ya. Nah di sini tuh masih apa ya, masih pagi. Tadi pas suami udah berangkat kerja, terus aku lanjut beberes di bagian dapur dan di sini
pas ini aku lagi mau selesai ngepel, Arsy udah bangun. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, Arsy rambutnya acak-acakan karena masih baru bangun tidur. Tadinya aku tuh mau dudukin Arsy di kursi itu teman-teman, terus aku kasih sarapan pakai donat karena ini aku mau selesain pelan aku dulu. Tapi karena Arsy nggak mau, dia ngambek karena kan baru bangun tidur, jadi mungkin perasaannya belum enak gitu. Makanya di sini aku sambil gendongin aja, terus aku sambil ngepel juga karena mau selesain pelan aku, karena tanggung gitu loh teman-teman kalau disimpan lagi. Jadi ya aku selesain aja. Sebenarnya berat sih teman-teman, harus ngegendong sambil ini ngepel juga, terus belum lagi perut tuh sebenarnya udah berat juga ya. Tapi ya gitulah namanya ibu-ibu yang cuma tinggal berdua sama anak di rumah. Kalau pagi ya semuanya harus dibisain aja ya teman-teman. Nah lanjut lagi di sini aku mau kasih pewangi dulu. Nah ini pewangi aku tuh belum aku refill ya teman-teman. Masih belum sempet gitu. Aku tuh selalu bilang belum sempet, padahal sih sebenarnya aku tuh punya banyak waktu, cuman ya itu aku tuh lebih banyak ngeluangin waktu untuk main HP gitu teman-teman. Makanya ya pekerjaan aku kadang nggak selesai-selesai karena terlalu sering main HP gitu. Jadi yang seperti itu jangan ditiru ya teman-teman, karena sebenarnya efeknya tuh nggak baik gitu bagi kita. Nah oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya, udah capek ngomong juga. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.